Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hayakumullah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan pagi kita setelah rakaatain qabla al-fajar, lalu diikuti dengan salat wajib yang nilai 2 rakaat qabla al-fajar khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya, apa-apa yang ada di dunia ini khair, tetapi 2 rakaat lebih baik lagi. Dan juga kita di hari ketiga bulan Ramadan, di mana bulan ini yang kita nanti-nanti. Hendaklah orang yang menanti konsekuen dengan apa yang dia nanti. 11 bulan dia menanti, kalau setelah datang dia tidak pedulikan atau remehkan atau tidak memenuhi hak-hak Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan kajian kita sudah masuk halaman 449. Bagi yang punya aplikasinya silahkan dilihat. Di mana perjalanan kajian ini semuanya berbicara tentang seorang Rasul yang menerima wahyu yang aslinya manusia biasa. Beliau lelah, ada pernah merasa khawatir, bahkan merasa orang yang mempunyai gangguan jiwa. Di ayat-ayat pertama Al-Quran turun, dan ini diabadikan semua. Dan kita akan bahas lagi nanti. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh fenomenal yang harus ditiru oleh siapa saja. Role model. Di mana tiada celah sedikit pun dari ujung kaki sampai rambut celah atau kelemahan. Dan tidak ada sedikit pun celah dari segi akhlak, dari baru lahir sampai wafat. Bahkan beliau ditulis sebelum lahir lagi, ribuan tahun sebelum lahir, di Taurat dan Injil. Bahkan bukan beliau saja sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya juga ditulis di Taurat dan Injil.
Bahkan di kitab-kitab Weda, kitab-kitab yang masih ada kebenaran di dalamnya sedikit, ya, dan banyak orang-orang Hindu, Buddha membaca itu dan masuk Islam. Dan inilah keberkahan umat zaman akhir zaman. Tema kita sekarang adalah sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap wahyu. Proses turunnya wahyu sudah didahului. Ini pengajian yang 140 sekian, ya. Tema yang telah dilalui, mengapa terjadi ketakutan yang luar biasa pada diri Rasulullah. Ya, kita ke belakang sedikit. Lalu Gua Hira adalah tempat bersejarah, bukan tempat untuk mencari keberkahan. Ya, ini tema-tema yang berhubungan dengan turunnya wahyu, bab 6. Di tema sebelumnya, Ustadz mengkritisi seorang filosof yaitu Ibnu Sina di halaman 448. Di mana Ibnu Sina ini terkenal, bahkan orang muslim banyak memakai namanya. Rumah sakit juga Avicenna kalau bahasa Inggris, ya. Dan saya sempat melihat di Darwin Exhibition, Medical Exhibition, ya, perkembangan ilmu kedokteran. Saya lihat kitabnya dipajang, ya. Begitu tersohornya dia. Bahkan dia digolongkan pangeran filosof. Tapi sayangnya akidah menyimpang. Ya, banyak yang kita kenal, ada beberapa orang namanya Ibnu Sina. Tapi setelah paham, mereka rubah namanya. Bahkan dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitabnya, ya, umat Islam mengkritisi karena Ibnu Sina berpendapat ya, Nabi yang proses mendapat wahyu umur 40 tahun dan dijaga dari segala maksiat, sampai terbetik saja maksiat pada saat muda untuk menyaksikan tradisi Quraisy, ya, waktu masa remaja, ya, itu tidak pernah sempat menyaksikan. Beliau SAW datang untuk mendengar musik. Musiknya juga masih sederhana, rebana, seruling, dan nyanyian mungkin. Itu ketiduran, 2 kali ketiduran. Karena waktu kecil beliau SAW, Nabi kita, telah dibedah, dibersihkan, ya, jantung, isi perutnya dan lain-lain, dengan air zam-zam dan wadahnya emas. Ini menandakan bahwa Nabi SAW benar-benar dijaga oleh Allah SWT. Dan juga pernah dipingsankan saat mengangkat batu, berdasarkan, ya, pamannya Abbas, ya, untuk menjaga punggungnya biar tidak sakit waktu kerja bakti, istilahnya membangun Ka'bah. Ya, begitu sarungnya dilepas langsung pingsan, ya. Atini ya izari, datangkan kepadaku sarungku. Jadi tidak sempat terlihat auratnya. Kalau Nabi Musa alaihissalam sempat terlihat auratnya karena dituduh oleh kaum Yahudi bahwa Musa tidak pernah mau mandi bersama kaumnya karena diduga ada kelainan di kemaluannya atau di bagian sensitifnya. Allah ingin membuktikan bahwa hambanya, Rasulnya ini sempurna fisiknya. Maka beliau alaihissalam mandi terpisah di balik batunya ngelinding membawa pakaiannya. Lalu di stop, dipukul sampai pecah itu batu atau bertanda. Para Yahudi, kaum Yahudi melihat bahwa sempurna.
dia mandi karena menjaga aurat. Jadi memang para nabi dijaga, tidak mengumbar auratnya. Ya, gitu. Nah ini tahu-tahu seorang filosof, muridnya Al-Farabi menyatakan, ya, inna nabiyya bima lahu min quwwati qudusiyati yastati an yatasilla bil malak. Sungguh seorang nabi mampu berkontak dengan malaikat ya berkat kekuatan sucinya. Dia sedang bicara tentang nabi. Intinya adalah bahwa nabi itu bisa diusahakan. Setiap orang bisa jadi nabi. Ya. Wali annal malaka aqlun mujarrad. Karena malaikat adalah akal yang murni. Ini kesesatan Ibnu Sina dikutip oleh Ustadz. Ya. Malaikat adalah akal yang murni, bukan malaikat bahkan tidak berjasad. Dia hanya roh, akal. Ya. Begitu. Wal aqlu yastati'u an yudrikal asya'a illa mujarradah aniz zaman. Sementara akal yang murni tidaklah bisa menangkap perkara-perkara kecuali jika terlepas dari unsur waktu. Ini bisa filsafat begitu. Ya. Nggak paham kita sebenarnya. Tapi dimudahkan oleh Ustadz ya untuk kita biar paham. Fa innal wahyi fi hadhil halati yakunu ibaratan anil iqa'is syai' ila nabi bila zaman. Maka berarti wahyu adalah ibarat penyampaian suatu kepada seorang nabi tanpa keterkaitan dengan unsur waktu. Nanti kita bandingkan betapa mudahnya sejarah Islam. Ya, bukan pakai akal pikiran. Nah, kalau ini beragama dengan akal pikiran, akal. Wadzalika biwasitatil malak, yakni dengan perantaran malaikat. Dan seterusnya, panjang. Lalu wahyu itu berbentuk menggambarkan wahyu tersebut dalam bentuk berbagai huruf dan bentuk yang beragam dan lain-lain. Ya. Begitu. Di sini ketergelincirannya dan dibenarkan dikoreksi oleh Ibnu Taimiyah. Ini kitab ya, ada di kitabnya. Saya membacakan karena amanah. Saya nggak berani skip, tidak membacakan. Masalah paham tidak apa-apa. Ya gitu. Nah, dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Inilah pendapat Ibnu Sa'bin Al-Maghribi dan As-Sahrawardi sampai sebagian mereka pergi ke Gua Hira lalu bertapak di sana dan berlatih di sana dengan berharap datang suara qum fa'anzir. Orang-orang yang berpaham gini bahwa Nabi bisa seseorang dengan akal yang tinggi ya bisa jadi Nabi. Mereka ke Gua Hira ya agar dapat wahyu, bangunlah dan beri peringatan. Ya, gitu. Oleh karena itu pendapat Ibnu Sina bahwa kenabian bisa diusahakan merupakan kekufuran. Nggak boleh kita mempercayai ini. Ya. Ya kalau bisa ya anak-anak muslim yang sudah pakai nama Ibnu Sina dirubah. Bapaknya siapa? Muhammad. Ya Ibnu Muhammad. Kenapa Ibnu Sina? Ibnu Sina anaknya Sina. Namanya Yusuf bapaknya. Tahu Ibnu Sina. Dari mana nih Sinanya? Kecuali memuliakan nama ini. Itu ada larangan oleh ulama kibar. Tidak boleh memuliakan. Ya. Walaupun ada pendapat bahwa dia tobat. Di dalam Ibnu Katsir mengutip. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya begitu. Bahkan contohnya dia berpendapat bahwasanya alam ini tidak diciptakan. Tapi sudah ada sejak zaman ajali. Ya. Zaman azali. Sebagaimana azalinya Allah. Jadi Allah ada, alam sudah ada. Nggak diciptakan. Ini pendapat yang bahaya. Ya. Bahkan Al-Ghazali ya mengkafirkan dia. Kita ya Abdul Hamid Al-Ghazali mengkafirkannya. Pendapat yang lain bahwasanya Allah tidak mengetahui ilmu secara detail.
Bagaimana Allah tidak tahu ilmu secara detail? Padahal di Quran setiap daun yang rontok, yang jatuh sehari, Allah tahu. Allah tahu setiap getaran hati kita, niat kita. Ya kita berpuasa, niatnya apa? Semalam niatnya apa? Niat enggak? Ya, kondisi orang berpuasa, ada yang niat, ada yang lupa niatnya. Kalau wajib itu harus niat di malam harinya. Atau sebelum sahur, atau pas sahur, atau ba'da isya, pokoknya di malam. Kalau puasa sunnah siang boleh. Ya. Kalau tidak ada niat, nggak sah puasanya. Ya. Bagaimana Allah tidak tahu yang detail? Pendapatnya yang lain bahwasanya Allah tidak mengetahui yang detail. Hanya mengetahui ilmu secara global. Jadi Allah tahu ilmu global saja. Yang tahu detail siapa? Manusia sekarang saja sudah banyak yang tahu tentang detail. Apa itu air? Air itu terdiri dari apa? Ya, itu detail. Listrik itu apa? Bagaimana listrik itu? Cahaya itu gimana cahaya? Ya, aneh. Ini juga pendapat yang berbahaya. Pendapatnya juga yang tidak kalah berbahaya adalah beliau meyakini bahwa yang dibangkitkan pada hari kiamat bukanlah jasad, akan tapi hanyalah roh. Jadi dari kesimpulan banyak sebenarnya, maka ya dia telah menyimpang. Nah ini saya kutip lagi karena ya, takut tidak nyambung kajian kita yang akan datang. Itu sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Nah, itu pendapat Ibnu Taimiyah atau tulisan Ibnu Taimiyah dan tulisan banyak sekali ulama-ulama yang mengkafirkan. Kalau Imam Ghazali telah mengkufurkan atau mengkafirkan, maka ulama yang lain lebih keras lagi. Kita masuk kepada sikap Khadijah radhiyallahu anha terhadap wahyu. Ini benar-benar fresh, ya, wahyu baru turun di cerita atau di kisah sebelumnya. Rasulullah baru menerima berita Iqra, ya, 3 kali didekap, dilepas, ya Iqra ma ana biqari, dilepas lagi, dipeluk lagi, didekap lagi 3 kali, sampai dibimbing baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, baru dilepas. Kalau Rasulullah pulang, ya dengan gemetaran, takut. Ya. Di 449 Rasulullah SAW pulang untuk bertemu istri beliau yang sangat penyayang, cerdas dan sempurna bagi beliau SAW, yaitu Khadijah. Tak henti-hentinya hati beliau SAW bergetar pada saat Jibril alaihissalam datang kepadanya dengan membawa wahyu. Ya. Seorang nabi yang dijaga aja begitu kondisinya. Ya tidak bermaksiat, berbuat baik dan lain-lain, takut. Ya. Khadijah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah ini kisah panjang. Sering Khadijah disebut dalam proses ya, datangnya Jibril atau proses mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW dengan kecintaan yang luar biasa. Ya. Jadi Khadijah mencintai Rasulullah SAW dan kecintaan yang luar biasa. Ia hidup bersama Nabi Muhammad SAW selama 15 tahun. Ya, pernikahan yang sangat panjang yang berpisah secara sementara ya di dunia, ya, mendampingi beliau kekasihnya SAW selama 15 tahun. Sebelum diutusnya beliau sampai dari ya, sebelum diutusnya 15 tahun. Menjadi seorang rasul dan selama itu pula ia menyaksikan sosok laki dan suami yang sangat sempurna, dan selama itu pula beliau selesai menyaksikan sosok wanita dan istri yang sangat mulia, hingga semakin ya bersemilah cinta di antara keduanya. Tidak pernah ditemukan di dalam buku-buku sejarah tentang satu pertikaian pun antara Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak berhenti di situ saja, bahkan 10 tahun setelah masa kenabian pun hingga Khadijah ya, radhiyallahu anha wafat.
Tak sedikit pun kemarahan maupun percekcokan terjadi di antara keduanya. Sungguh kehidupan suami istri teladan yang tidak ada tandingannya. Sejarah mencatat bahwa perjalanan hidup Rasulullah dengan Khadijah tidak pernah ada cekcok. Ini rekod yang seharusnya ya kalau zaman sekarang Nobel Prize untuk ya happy couple ya seharusnya. Nggak ada yang kayak gini. Kalau pimpinan sekarang pada berantem di depan kamera, suami istri, satu presiden, satu ibu negara. Rasulullah tidak tercatat. Ya, tidak ada, memang tidak ada. Apa yang dicatat? Misalkan Rasulullah pernah marah sama istrinya ini itu. Itu kejadian setelah Khadijah meninggal. Rasulullah pernah hampir menceraikan. Ya, nanti kita akan baca itu di depan. Ya, karena mungkin kehidupan ekonominya ya ingin lebih begitu. Sampai diberi pilihan. Rasulullah SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira kepada Khadijah. Sedangkan pada situ beliau SAW benar-benar dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Dan tubuh beliau gemetar, ya, tiada henti. Setelah menceritakan segala yang terjadi, beliau berkata, "Ayah Khadijah tuh, mali laqad khasitu ala nafsi." Wahai Khadijah, ada apa denganku? Sungguh aku sangat mengkhawatirkan diriku. Ya ini dikisahkan ya catatan kaki dari hadis Bukhari ya Sarah Al-Qidah Al-Asfahaniyah. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa kegilaanlah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya yang akan menimpa dirinya saat itu. Ya, catatan kaki, ada banyak pendapat terkait apa yang Rasulullah SAW khawatirkan. Di antaranya adalah kegilaan. Karena biasanya orang gila suka melihat hal-hal yang aneh. Pendapat lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengkhawatirkan kematian. Karena telah dipeluk oleh makhluk yang aneh hingga dada beliau bergetar dan rasa takut yang luar biasa terus menyelimuti beliau. Ya, ada yang menyatakan juga bahwa Rasulullah SAW akan tertimpa penyakit menahun. Ya, namun intinya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang luar biasa, yang berbahaya. Ini Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ya, umumnya pelajaran psikologi menganggap orang yang seperti Rasulullah ini orang gila. Saya pernah belajar ya di Perth, belajar psikologi. Untuk saya jelaskan tentang wahyu, ya memang menurut kami itu gila. Start. Karena orang mendengar sesuatu yang kita tidak dengar, melihat sesuatu yang kita tidak lihat, itu gila. Ya, gitu. Ya, itu orang Islam. Gitu. Gimana yang bukan Islam? Ya, tapi ini orang Islam dan paham itu nggak benar. Ya, saya contohkan, kalau HP ini dibawa 400 tahun yang lalu ke belakang, pasti orang megang HP dibilang gila. Karena dia ngomong, ya 400 tahun yang lalu itu zaman sekitar berapa? 1600 sekian. Belum ada HP itu. Ya. Kalau orang itu kalau kita dibalik ke zaman 1600, kita tuh ada terima teman cuma berdua doang di muka bumi ini yang punya HP, ya pasti kita dibilang gila. Begitulah. Jadi wahyu, ya Rasul dibilang gila itu ilmu, karena nggak ada iman. Kalau dia percaya iman yang gaib itu selesai. Nanti akan terbuka itu semua rahasia-rahasia, karena dia akan melihat yang gaib. Kiamat yang gaib terbuka, sirat jalan terbuka, timbangan mizan terbuka. Jadi dia nggak akan bertanya lagi tentang wahyu. Kenapa yang diwahyukan kepada Rasulullah
berita gaib terbuka semua. Ya, kalau orang yang bilang handphone itu orang gila ngomong pakai kotak itu dibawa ke zaman sekarang, oh dia baru paham, oh ini alatnya handphone rupanya, begitu kan? Seperti itu saja, ya. Itu subhat ilmu-ilmu modern, psikologi terutama. Ya, kalau ada yang masuk ya disaring, belajar boleh tapi disaring. Karena ya kita juga punya definisi. Memang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, rawatil qalam an salasa anis sabi hatta yablagh wa an majnun hatta yufiq wa anin nami hatta yastaiqal. Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pena catatan amal diangkat dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia waras, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Hadis riwayat Bukhari. Ini sering kita bacakan. Ya. Yang disebut orang gila yang akalnya tidak jelas, maka tidak jatuh hukum. Misalkan dia waras selama 40 tahun, setelah 40 tahun gila, dia dihukumi sebelum 40 tahun. Ya. Sebelumnya, setelah balik sampai 40 tahun. Setelah dia gila, rafatul qalam, tidak dicatat. Ya. Tidak ada wajib sholat, puasa, tidak boleh jual beli, tidak boleh bermuamalah dan lain-lain. Ya, begitu. Lalu definisi junun atau gila disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yakni susunan seorang ustadz, ya. Ikhwan kita ada di grup. Gila adalah terganggu akalnya sehingga seorang tidak bisa berbuat dan berkata berdasarkan i'tiqad yang benar kecuali sedikit saja. Ada yang gilanya pol, ya, nggak bisa ngamuk dan lain-lain, ya. Begitu. Ada yang gilanya datang dan pergi, ya. Anauh, ya. Anauh tilalal aqil bahaitsu yamna'u jarayanal, ya, af'al wal aqwal ala nahjihi, ya, ila nadira. Gila adalah terganggu akal sehingga seorang tidak bisa berbuat dan berkata berdasarkan etikat yang benar kecuali sedikit saja. Rasulullah sampai berpikir seperti itu. Itu berdasarkan ulama setelah menerima wahyu. Jadi berat banget itu wahyu. Ya, kalau seorang Rasul dijaga fisiknya juga kuat. Rasul waktu didegap itu kalah sama Jibril. Jibril itu mempunyai sayap 600 sayap. Dan setiap sayapnya, ya, bergantungan permata yang indah, ya, dan memakai sutra. Dan kalau bentuk aslinya ketutup ini semua, barat timur ketutup, saking besarnya. Definisi lain, gila adalah rusaknya kekuatan pikiran untuk membedakan antara akibat baik dan akibat buruk dari suatu perbuatan. Yaitu karena ia tidak tahu bagaimana akibat dari suatu perbuatan yang bahaya. Atau dia meninggalkan suatu perbuatan yang jelas baik baginya. Disebut orang gila, dia berbuat, dia tidak tahu resikonya. Ya. Makanya wajar. Afala ta'qilun? Orang-orang kafir sering disebut, apakah engkau nggak berakal? Apakah engkau gila? Sebenarnya begitu. Kok menyembah batu bukan menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi alam semesta. Batu dia pahat, ya, dia sembah. Atau dijadikan perantara batu dan Allah. Menyamakan batu dan Allah. Ya, begitu. Dia nggak tahu bahayanya itu. Padahal itu syirkul akbar yang akan menghancurkan seluruh amalannya. Dia salat tapi syirkul akbar, fahabita amalu. Lain asrakta layak batan amal. Ya, lain asrakta layak batan amaluka.
Sebenarnya mereka orang-orang gila yang menyamakan Allah dengan benda, tapi mereka tidak paham. Begitu. Penulis kitab Al-Bahrul Ra'iq mendefinisikan bahwa gila adalah rusaknya kekuatan akal secara menyeluruh sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Ya. Jadi betapa beratnya wahyu yang pertama ini sehingga beliau berkata kepada Hajjah, "Ay Khadijatu mali laqad khasitu ala nafsi." Ditafsirkan oleh ulama, beliau takut dibilang majnun atau epilepsi dan lain-lain. Namun lihatlah bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha dalam menghadapi situasi genting ini. Sangat lumrah bagi seorang istri untuk ikut cemas atau minimal kebingungan dalam menghadapi situasi semacam ini. Namun ternyata Khadijah radhiyallahu anha bersikap sebaliknya, penuh kelembutan dan ketenangan. Bahkan lebih dari itu, Khadijah radhiyallahu anha malah dengan tegarnya memotivasi dan mengembalikan kepercayaan diri serta ketenangan pada suaminya dengan berkata, ya ini 451. Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak bergembiralah, demi Allah sungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Artinya Khadijah punya ilmu. Ada ilmu dasar di dirinya. Ya, at-tahirah. Beliau orang yang suci. Begitu. Meyakinkan. Ya, karena apa? Innaka latasilu rahim. Engkau orang yang suka menghubungkan silaturahmi. Wah, tahmilul kalla, ya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, jujur dalam berkata, begitu. Dan lain-lain yang kita akan rinci. Di sini ya, sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, menolong orang miskin, memuliakan yang menjamu tamu, serta menolong orang yang terkena musibah. Ya, hadits Bukhari nomor 3 dan Muslim nomor 160. Saya sudah mencatat kata-kata yang ini dikutip oleh Ustadz Firanda, ya Dr. Ustadz Firanda Andirja di beberapa tempat karena pentingnya. Ya, beliau sering mengutip tentang perkataan Khadijah di halaman 30, silakan kalau yang mau cek, dan 373. Jadi ada 3 kali. Kalau kedepannya kita belum baca. Ya, yang telah lewat di buku 1 sampai halaman 451 sudah 3 kali dikutip. Begitu. Dan sebelum kita bahas detail tentang kata-kata itu karena sering dikutip, maka penting untuk kita mengetahui dari ulama tentang kebaikan kata-kata Khadijah. Di sini dilihat psikologi seorang istri ya, dalam memberi support kepada suami. Ya. Khadijah radhiyallahu anha memberi kabar gembira. Ya. Bukan nakut-nakutin, bukan ikut panik, bukan ikut emosi sehingga suaminya jadi double. Ya, begitu. Ini perlu untuk istri kita belajar ya karakter yang baik dari para istri-istri Nabi yang mulia, ibunda kita. Karena begitulah seharusnya seorang istri mendampingi suami. Kalau suaminya stres di jalan dan lain-lain, ditambah lagi dengan di rumah, ya maka double penderitaannya. Mungkin berjumpa kawan yang tidak menyenangkan selama kerja atau bos, pemimpin atau di jalan macet dan lain-lain, pulang dia ngeluh ya, wajahnya merah dan lain-lain. Yang hendaklah seorang istri ya memberi kenyamanan di rumahnya. Ya begitu. Dan berita gembira itu adalah sunnah, memberi berita gembira. Dan sifat din ini ya memberi kabar gembira. Tapi juga
tidak terus kabar gembira, beri peringatan. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya, Rasulullah pernah ngumpulin orang di Bukit Safa lalu bilang, "Wahai kaum Quraisy, ya kalau aku bilang akan ada musuh di belakang yang kesini, percaya nggak?" "Ya, kami percaya, engkau al-amin." Ya, lalu Rasul bilang, "Aku adalah utusan ya memberi peringatan akan azab Allah." Lalu mereka mendustai Rasulullah SAW. Ya begitu. Dan agama ini juga memberi kemudahan. Berilah kemudahan dan jangan menyusahkan. Berilah kabar gembira dan jangan kau membuat orang menghindar. Ya, Khadijah belum paham ayat ini atau hadis, tapi sudah mengamalkannya. Beliau mengamalkan dari ilham, ya, dari Allah, dari kesucian, kebersihan hatinya, ya begitu. Sehingga seorang yang bersih hatinya dapat berucap sesuatu yang baik, karena hati lalu ke lisan. Tapi kalau hatinya kotor, walaupun dia simpen bagaimanapun akan keluar kata-kata kotor. Lisan, ya, pintu dari hati. Kalau hati orang itu buruk, dia akan keluar kata-kata kotor, gitu. Dan kesaksian tentang kata-kata Khadijah ini dibahas dalam syarah Sahih Muslim oleh Syekh Utsaimin. Ya, saya ambil ini karena sangat, ya, saya lihat belum dikutip oleh Ustaz. Ya, kita bahas sedikit. Jadi perkataan Aisyah, hadis ini semua dari Aisyah tentang Khadijah. Ya, Aisyah belum lahir waktu itu, mungkin masih kecil atau belum lahir, ya. Dan hadis ini dinilai sahih karena Khadijah bisa saja langsung belajar dari Rasulullah SAW tentang hadis ini, ya begitu. Karena semua sahabat udul, adil, yang nggak perlu diperiksa lagi di jarah wa ta'dil. Ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang, ya, cacat dan adilnya seorang perawi. Perkataan Aisyah, Khadijah berkata, ya, wa qauluha faqalat Khadijah kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Demi Allah, jangan takut, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilu rahim, sungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahmi, ya. Wa tahmilul kalla, suka membantu orang yang butuh pertolongan. Wa taksibul, ya, ma'dum, suka memberi orang fakir. Wa taqrid daif, ya, dan memuliakan tamu, dan suka menolong dalam hal kebenaran. Wa tu'ainu ala nawaibil haq, begitu. Sampai pensara, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bertakbir, Allahu Akbar, saking kagumnya dengan perkataan Khadijah, ya begitu. Ini pujian ulama kalau membaca hadis menjiwai, ya. Fazaka'u hadhil mar'ati ajib. Ya, setelah bertakbir, Allah Maha Besar, kepintaran wanita ini amat mengagumkan. Siapa yang tidak kagum dengan Khadijah? Rasulullah saja kagum, apalagi kita. Rasulullah yang sempurna, ya, akhlak, fisik, kagum dengan istrinya yaitu Khadijah. Tidak ada henti-hentinya sampai istri-istri Aisyah radhiyallahu anha yang paling cintai. Pernah satu hadis, siapa laki-laki yang kau cintai? Abu Bakar. Siapa wanita yang kau cintai? Anaknya, yaitu Aisyah. Itu waktu Khadijah sudah meninggal. Tapi beliau cemburu dengan Khadijah, ya. Nah, ulama Syekh Utsaimin sampai bertakbir dan mengagumi, ya. Fazaka'u, ya, cerdas, pintar, sempurna kepintarannya.
Padahal belum dapat wahyu lagi. Dia baru datang, suaminya baru dapat wahyu. Suaminya aja baru dapat wahyu, begitu gundah gulananya, nggak tahu ini apa. Khadijah langsung tenang, nggak ikut kacau, ya begitu. Ia jadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai hujah bahwa dia tidak akan menghinakannya. Allah tidak akan menghinakannya, menghinakan pasangannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahya qad istadallat bi ni'matillahi ta'ala alaihi bi anna la yuhziyah. Ya, dia tahu nih suaminya seperti ini, nggak mungkin Allah menghinakan suamiku begitu. Ya. Karena apa? Saya mengutip ya. Wa hadza ma'khuzun min qauli ta'ala. Saya mengutip ya bahwa Khadijah melihat Nabi ya sesuai dengan ayat ini. Ini ayat ini dari Syekh Utsaimin. Fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Ya, begitu. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, ini perbuatan Khadijah sesuai dengan ayat ini. Rasulullah biasa tadi nolong orang dan lain-lain ya, begitu. Bahkan Syekh Utsaimin menambahkan, فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Oleh sebab itu, jika engkau melihat seseorang telah Allah anugerahi dengan sifat-sifat ini, yang tadi itu silaturahim, murah, suka nolong dan lain, maka tahuilah bahwa ia termasuk orang yang bertakwa. Maka wajib bagi kita mempunyai sifat-sifat ini. Kalau bisa semuanya, ya kalau bisa dua, ya dia rajin silaturahim, ya rajin menolong, tapi mungkin kurang dalam membantu orang yang lemah dan lain-lain. Ya kalau bisa empat-empatnya, karena ini orang-orang bertakwa, begitu. Dan kalau bisa yang menyaksikan ketakwaan dan kebaikan kita istri kita, keluarga, orang-orang, anak-anak kita dan orang dekat kita. Karena mereka yang berdiri tegak membela kita nanti. Begitu. Jangan di luar bertakwa, di dalam berantakan. Ya. Zalim. Nggak boleh itu. Ya. Karena yang menyaksikan ini bukan orang luar, orang ya yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita meniru bukan untuk apa? Pencitraan, bukan. Ya. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan jika ada orang kayak gini ya berarti orang dia bertakwa. Ya. Dan wa annahu muyassirun lil yusra. Disiapkan baginya jalan yang mudah. Orang-orang yang sifatnya kayak gini akan disiapkan jalan yang mudah. Ya. Selama berbagai perkara yang baik dimudahkan untuknya, maka ia adalah berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Famadamatil umurul husna ya, tiyassarulah wa tusahhal lahu fahazi busra ajilatan lil mu'minin. Kalau semua dimudahkan, ekonomi mudah, mendidik anak mudah, mengatur istri mudah, dan lain-lain, ini adalah berita gembira bagi orang ini nih, yang orang bertakwa ini, yaitu kegembiraan, busra itu bayaran yang didahulukan bagi orang mukmin. Sebelum dapat jannah, di dunianya udah hidup di jannah. Ya, bukan di neraka. Ya, baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Tiap pulang berantem. Kayak neraka, nggak betah suami di rumah. Ya, begitu. Karena kalau dia sudah sejuk di rumah, dia betah mau 2 hari, 3 hari nggak keluar, ada aja kerjaan dengan istri, anak, ya, talabul ilmi di antara keluarga dan lain-lain, maka
rumahnya baiti jannati. Begitu maksudnya. Itu adalah berita gembira yang didahulukan oleh Allah. Ya. Berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya. Busra itu ajilah, ajal. Itu ya DP, deposit ya dari Allah. Ya, lil mu'minin, bagi orang beriman. Kita berdoa ya, Syekh mengajak kita untuk berdoa, nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum min ahliha. Kita berdoa semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk ke dalam orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini kehidupan sejatinya Rasulullah. Jadi kita baca sejarah bukan untuk dihafal tahun, ya. Kapan Rasulullah di Gua Hira? Tanggal berapa? Bulan apa? Berapa Hijriah puasa? Dan bukan begitu. Itu dulu waktu kecil. Ya anak-anak begitu karena untuk ulangan. Tapi kita belajar sejarah sudah setua ini dalam rangka mengikuti tapak kaki jejak Rasulullah SAW. Begitu. Jadi indah baca sejarah dan nggak pernah puas. Ya. Dan ya Syekh Utsaimin melanjutkan lagi, fahiya lama ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil awsafi qalat, ketika Khadijah ya radhiyallahu anha berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat tersebut, ia berkata, la yumkin an yuhzikallahu abadan, Allah tidak mungkin merendahkan dan menghinakanmu selama-lamanya. Seorang istri tegar berdiri di samping suaminya yang sedang galau, ya bingung, nggak tahu. Istrinya tahu, padahal bukan Nabi istrinya. Apakah Khadijah Nabi? Nggak dapat wahyu. Syarat Nabi mendapat wahyu. Makanya aneh kalau Ibnu Sina bilang semua bisa jadi Nabi. Sampai sekarang yang berpendapat gitu, susunan kitabnya apa? Ya, ati burhanakum. Kalau kita bisa diskusi dengan dia, ati burhanakum. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu ragu, datangkan surat, datangkan Al-Quran. Sampai sekarang nggak ada yang bisa nyanyi Quran. Satu huruf aja nggak bisa istilahnya. Ya, satu huruf tuh kalimat atau ya. Gak bikin semisalnya, datangkan penolong kecuali Allah. Jangan minta tolong sama Allah, ya. Begitu. Kalau ragu, bilangnya semua orang bisa Nabi. Kok Nabi nggak ada yang bisa jangin Quran segitu banyak dari Ibnu Sina bicara sampai sekarang kita tunggu itu. Allah yang nunggu, ya begitu. Tapi ingat, orang-orang yang berusaha bikin menyaingi Quran akan disiapkan. Begitu. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, ya. Jika engkau ya, pasti engkau bisa. Walan taf'alu, lan, huruf lan itu artinya ke depan, tidak akan abadan. Ya, begitu. Fatakun narul ladzi, ya. Uiddat fatakun narul ladzi, ya. Tunggu ya neraka. Ya, yang bahan bakarnya manusia dan batu, batu dan manusia. Ya, orang-orang yang punya prinsip bisa bikin Quran, ya udah coba-coba, dia akan disediakan neraka. Begitu dalam suratul Baqarah. Banyak surat-surat seperti ini. Ya, jadi tantangan umat Islam sudah dijawab. Kalau kita tahu cara menjawabnya, baca ulama kitab-kitabnya begitu. Dan wa ya innaka latasillar rahim. Ini dijelaskan oleh Syekh karena ini penting. Saya ulang lagi ya. Dan ini belum dijelaskan di buku-buku sebelumnya di tulisan tadi di halaman 30 dan sekian ya. Sifat-sifat tersebut jelas sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim. Hendaklah kita ini mempunyai sifat yang meniru Rasulullah, bukan meniru fulan dan fulan. Langsung nih Rasulullah. Sebelum jadi nabi sudah punya sifat ini.
Ya, padahal Nabi memang ya bu'istu lil utami makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan ada sifat-sifat yang baik orang-orang Arab. Nabi sendiri yaitu silaturahim itu disempurnakan. Ya, dengan apa? Ya ini, ya. Wa subhanallah, ya. Fitratul insan an man wasala rahimah wasalahullah. Maha suci Allah dengan fitrah yang ada pada manusia. Barang siapa menyambung tali silaturahim niscaya Allah menyambungnya. Ya, begitu. Wa hadza sabit fi sahih. Ya, dan disebutkan dalam hadis sahih bahwa barang siapa menyambung tali silaturahim niscaya Allah menyambungnya. Ya, an man sala rahimah wasalahullah. Namun siapakah yang disebut? Nah, di sini saya mengajak siapa sih orang yang bersilaturahim? Ya, walakin manil wasil. Ya, siapakah orang yang disebut penyambung tali silaturahim? Ya, hal al wasilu walladzi idza wasalahu aqaribuhu wasalahum. Apakah dia adalah orang yang jika para kerabatnya menyambung tali silaturahim dengannya, lantas ia menyambungnya dengan mereka? Ya artinya kalau kita dikunjungi ya kita kunjungi balik dan lain-lain. Apa ini orangnya? Ya ditanya oleh Syekh. Saya bertanya pada kita. Al-jawab la. Jawabnya bukan. Ya. Innama hadza mukafi li'annahu yukafi man ahsana ilaih. Jawabannya bukan seperti ini orang silaturahmi, orang yang menyambung silaturahim. Yang demikian itu adalah membalas kebaikan setimpal dengan apa yang telah diterima. Kalau orang itu biasa mengunjungi kita, kalau ketemu senyum dan lain, gak ada masalah, terus kita berbuat itu ya biasa itu. Itu sekedar membalas kebaikan dia. Ya. Walakin al-wasilah waladhi idza qati'at rahimuhu wasalaha. Ini intinya ini. Yaitulah seorang berilmu begitu. Namun yang dikatakan menyambung tali silaturahim adalah orang yang apabila tali silaturahimnya diputus, ia menyambungnya. Jadi sudah dikucilkan, diboikot oleh keluarga, dia tetap datang, senyum, bawa hadiah. Yang lain nggak balas, ya nggak apa-apa. Kita mengunjungi saudara-saudara, tapi mereka nggak mengunjungi kita, ya nggak apa-apa. Apalagi nanti ini, ya mendekati akhir Ramadan, kunjungi tetap. Ya, kalau kita ada kemampuan, bawa. Ya, sedikit oleh-oleh, harta dan lain-lain. Walaupun mereka nggak pernah menginjakkan kaki ke rumah kita, bahkan menghujat, bahkan mengibahi, begitu maksudnya. Nah, ini berat, ya memang. Walihadzal lama jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Oleh sebab itu datang ya Syekh membawakan dalil. Ya orang yang silaturahim kalau dia diputus dia nyambung, itu nyambung namanya, bukan memang dihubungi dia hubungi, itu namanya balas budi saja, nggak ada nilai plus, ya nggak mendekat silaturahim tapi jenisnya yang balas budi saja. Yang benar-benar silaturahim adalah mereka memutus kita menyambung terus, ya. Lalu datang ya hadis di mana ketika seorang lelaki datang dari Rasulullah SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, innali rahiman ya asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki keluarga yang aku sambung tali kekeluargaannya, sedangkan mereka memutusnya dariku. Nah ini dia berusaha ya kemana-mana dia datang, dia salami, kalaupun nggak sempat datang mungkin WA, kirim pelajaran dan lain-lain, tapi mereka nggak peduli, baca aja nggak, mungkin nggak WA nasihat dan lain-lain. Apa kabar keluarga, nggak ada yang jawab, jempol aja nggak, jempol gini juga nggak, saking sibuknya atau gimana, wallahu a'lam. Ya, bahkan dikeluarkan dari grup, pernah dikeluarkan dari grup, sering. Oh ya, ahsan. Ya kalau antum sabar ya nggak apa-apa. Wasini ilaihim usiuna ilai. Aku berbuat baik kepada mereka sedangkan mereka memperlakukanku secara buruk. Ya di grup kasih nasihat salat yang benar, sotoy.
beritanya nggak enak, ya nggak apa-apa, kasih hadis, ya adminnya hapus, ya begitulah. Wa'alamu alaihim wa jahaluna alai. Aku berlemah lembut pada mereka sedangkan mereka bersikap masa bodoh kepadaku. Ini sahabat yang datang ini benar-benar curhat ya kepada Rasulullah. Ya, dia ingin dapat jawaban. Ya, dia mungkin kalau kita yang digantiin sahabat ini, mudah-mudahan saya dapat fatwa dari Rasulullah. Ya udah, tinggalin mereka. Jangan kasih bantuan lagi. Nggak usah masuk grup lagi. Keluar begitu kan? Ya, kita maunya gitu. Ya. Tapi Rasulullah tidak begitu, ya. Aku berlemah lembut kepada mereka sedangkan mereka bersikap masa bodoh kepadaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana mataqul yani haq." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keadaannya adalah seperti yang kau utarakan, maksudnya benar ya, benar kan? Nah, ini tabayunnya Nabi. Nabi nggak langsung berfatwa. Kadang-kadang nih orang bohong untuk diberi uzur untuk meninggalkan keluarganya, ya begitu. Tapi yani hak, ya, in kana matakul yani hak. Nah ini kuncinya di sini. Maka annama ya, tusifuhumul mal, begitu. Jika keadaan yang telah engkau ceritakan benar, maksudnya memang benar, demikian maka seolah-olah engkau menyuapi mereka dengan pasir panas. Artinya orang ini menyuapi orang dengan pasir panas. Pasir kan bukan untuk kepala lagi panas. Pasir dingin aja nggak pantas disuapin orang. Ya, artinya ini bukan hakiki. Ya, artinya majas, kiasan. Bahaya banget kelakuan keluarganya kepadanya. Dia tetap baik, ya begitu. Engkau senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, ya, dalam menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan demikian. Selama kita begitu bertahan, ya kita ditolong Allah terus. Nggak ada yang bisa membahayakan kita. Ya jangan dibalas keburukan mereka, ya begitu. Nah ini adalah suatu pelajaran dari hadis riwayat Muslim 2558 yang kita kutip dari Syekh Alamah Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang faqih ya yang sudah wafat, meninggalkan kitab banyak karena beliau siap ceramah jadi kitab, ya. Banyak karyanya. Dan al-malu huwa turabul har au ramadul har. Jadi engkau seperti menyuapi turabul hal, ya, al-mal. Dalam hal itu tanah yang panas dan pasir yang panas terus. Gitu. Selama kondisi kita gitu, nggak balik, ya nggak balik gibah, nggak balik boikot dan lain-lain. Kita tetap konsisten ingin baik karena Allah, ingin keluarga kita baik, jangan pada pecah. Kalau dikeluarkan dari grup, ya bikin grup lagi gampang. Ya, walaupun nggak ada anggotanya kan. Ya kalau dikeluarkan dari grup besar memang susah. Ya bikin aja grup lagi, nanti yang simpati dengan kita mau masuk satu-satu. Atau masukin mereka, ya akhirnya keluar lagi dari kita, ya nggak apa-apa. Bukan kita yang ngeluarin kan. Kita masukin, saya nggak bisa masuk grup sana. Saya bikin, ya saya undang kamu. Oh ngapain kamu undang-undang? Keluar ya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak keluarkan. Begitu. Ada yang kayak gitu kan? Nggak ada, alhamdulillah. Dalil dari hadis di atas adalah Khadijah radhiyallahu anha menjadikan kepribadian beliau yang gemar menyambung tali silaturahim serta sifat-sifat mulia lainnya sebagai bukti bahwa Allah tidak mungkin menghinakannya. Kalau kita mempunyai satu sifat ini, Allah tidak akan menghinakan kita dunia akhirat. Ya, berat memang. Ya, saya bilang ringan. Kan pahala, jannah harapan, ridha Allah. Bahkan bahagia dunia akhirat, begitu.
Yang kedua, karena ini sering disebut oleh Ustadz, kita gali sedalam-dalamnya. Wa qauluha radhiyallahu anha wa tahmilul kalla, ya. Perkataan Najar adalah suka membantu orang yang butuh pertolongan. Nah, ini biasa ya, yaitu orang yang tidak sanggup membantu diri sendiri. Ada saudara kita atau rekan kita atau yang dekatnya, dia belum mampu berdiri sendiri. Anaknya banyak, kasih nggak apa, kasih kerjaan, skill dan lain-lain. Begitu. Ini biasa ya, sering kita bahas ini. Dan yang juga qaulaha radhiyallahu anha wa taqsibul ma'dum, ya, perkataan Khadijah radhiyallahu anha suka memberi orang fakir, terutama di bulan Ramadan ini, ajwadun nas. Ya Rasulullah di Ramadan orang yang paling ajwad, baik, dermawan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril, ya, mudarrasa, saling mengajar Quran, ya, ini adalah penting begitu. Di Ramadan kita amalkan ini, silaturahim, ya, dermawan begitu. Sebelum Rasulullah SAW, ya, SAW memperoleh wahyu, beliau adalah orang yang memuliakan tamu. Yang memuliakan tamu juga, ya, sering dibahas begitu. Dan suka menolong dalam hal kebenaran. Jika kita melihat di posisi lingkungan atau di keluarga kita ada benar salah, kita pastikan berada di kebenaran. Sebagaimana Rasulullah senang sekali ada di Hibul Fudul, yaitu perjanjian membayar hutang orang Yaman yang punya hutang bisnis, diambil barangnya, dibeli tapi nggak dibayar-bayar oleh seorang Quraisy. Lalu Zubair paman Nabi mengumpulkan, mereka kumpul di rumah Zubair, di rumah seorang Quraisy, dan Rasulullah ada di situ. Begitu Rasulullah bersikap pada kebenaran, ya. Ini baru di halaman 451, masih banyak lagi kisah yang kita harus baca di bab ini, bagaimana sikap Khadijah. Sikap Khadijah begitu menyandarkan beliau benar-benar istri yang matang. Ya, jiwanya besar. Yang menghabiskan harta nggak dihitung-hitung. Yang menghabiskan tenaga, perasaan, penderitaan, diboikot oleh kawan-kawan yang sebelum Nabi David wahyu, nggak peduli, kita sudah baca itu semua. Ini sudah 1 jam, silakan jika ada pertanyaan mungkin kita bisa bahas. Ya, silakan. Ya, definisi rahim adalah sedarah, ya, seturunan. Sepupu juga, kan sepupu dari paman kan, ya. Sepupu juga. Sepupu itu darah juga. Ya, dari paman, paman dari ayah, paman dari ibu. Ya, hendaklah kalau mampu, itu jauh maksudnya. Yang paling penting adalah di antara, ya, sibling itu kakek, kakak, adik dan lain-lain, itu paling penting. Ada tingkatannya itu. Ya, termasuk silaturahim saudara dari istri kita, kakek istri kita dan lain, boleh disambung silaturahim, ya, dibiayai untuk istri bisa mengunjungi keluarganya dan lain-lain, dimotivasi, dimudahkan, difasilitasi. Terlepas kondisinya kayak apa. Ya, mungkin istri kita cerita dia jahat itu, ya nggak apa-apa, sudah tutup itu buku. Karena kamu sudah berilmu, ayo kita jalan. Dan nggak harus semuanya kita kunjungi, kan bisa WA, bisa kirim makanan, ya, begitu. Jadi sekarang mudah, Allah mudahkan kalau kita mau. Ya, jadi itu termasuk silaturahim. Sepupu kan dekat itu. Ya, anak paman kan, anak bibi itu sepupu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ini agak ekstra dikit ya karena Ramadan. Ya, mungkin silakan jika mau membahas Ramadan juga silakan. Dan yang paling penting dalam silaturahim ikhlas karena Allah, walaupun balasannya pahit. Ya, misalkan antum suatu saat skenario gini, kita datang bawa anak, bawa istri, nggak diterima dengan baik karena memang dia nggak pengen, nggak apa-apa, kasih tahu anak kita, kamu nggak usah begini-begini ya. Nah, pokoknya datang, itu paman kamu, itu bibi kamu, itu sepupu kamu, siap-siap seperti ini.
Gitu diatur anak kita. Jangan digibahin, dia jahat, nggak boleh. Biarkan. Nggak harus anak tahu problem orang tuanya. Itu kan orang tua mungkin biarkan dia bermain ya sama anaknya juga. Biasanya ada orang tua yang salah, kita akan datang orang yang paling jahat sama ayah. Ya bagus. Bagus kalau begitu? Tidak. Ya anaknya belum tentu jahat. Dia jahat mungkin ada alasan. Dia jahat banget sama ayah kamu. Nah, anak bagaimana menghadapi anaknya orang yang jahat ini? Nggak usah kasih berita-berita seperti itu. Ya jadi silaturahimnya tenang anak-anak. Itu urusan kita. Kita tutup rapat-rapat. Bahkan kalau bisa ini orang baik, suka nolong ayah dulu atau ayah susah gitu. Motivasi yang baik agar anak punya mental yang sehat terhadap saudara-saudaranya. Gitu. Selain kita menghubungi, kita siapkan mental, kita latih. Mungkin satu hari lebaran ini kunjungi kok nggak enak banget dan lain-lain. Ya sudah biarkan saja. Ya, nanti ganti yang lain sifatnya bergilir. Nggak harus semua lebaran semua dikunjungin, ya nggak harus gitu. Yang nggak bisa kunjungi mungkin kan kumpul di satu keluarga. Bilang saya di sini bisa jumpa nggak? Oh saya lagi nggak pulang kampung, ya nggak apa-apa, selamat ya begitu. Saling mendoakan yang paling penting, ya. Dan puasa ini benar-benar Allah buka, makanya jadi menjadi rukun, ya rukun Islam, ya begitu. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bisa dilanjutkan di pekan kedua hari Sabtu insya Allah jika sehat dan panjang umur. Dan insya Allah kondisi puasa kita tetap semangat, ya kita akan berpacu untuk mendapatkan pahala sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, agar ya jika tidak jumpa Ramadan depan, ya Ramadan ini bisa menjadi bekal di akhirat kelak dalam rangka mempertanggungjawabkan amalan kita seluruhnya. Ya demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam baca dan lain-lain, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya, keluarga dan rekan, ya, dan juga diamalkan apa yang kita dapat hari ini, ya walaupun mungkin masih berat, emang hati masih banyak menentang, hendaklah kita tunduk kepada kebenaran, ya yang berasal dari Quran dan Sunnah dan athar sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.